Masih tutup, Yu Tianyu berkata dengan getir, kamu tahu, setiap kali wakil Tuan Wang tutup, dibutuhkan waktu puluhan tahun, 100 tahun, atau bahkan ratusan tahun. Ji Xian hanya merasakan kekacauan di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Jika Mu Yun benar-benar suami dari wakil Tuan Wang, dapat dikatakan bahwa dia sekarang sudah mati. Ji Xian berkata lagi, kalian berdua, Zibao benar-benar kuat, tapi Mu Yun baik padaku, dan Mu Yun punya banyak hubungan dengan wakil Tuan Wang. Aku tidak tahu apakah mereka suami istri, tapi aku yakin bahwa hubungan mereka jelas tidak sederhana. Mendengar ini, Yu Tianyu dan Tang Susan tampak tercengang. Jika iya, kami mengerti maksud Anda. Yu Tianyu segera berkata, kita semua adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan besar dari wakil raja. Tidak ada yang akan melakukan apapun di dalam dan di luar. Karena Mu Yun memiliki hubungan yang mendalam dengan wakil Tuan Wang, kami tetap ingin membantunya. Dunia pencaksilat, khazanah budidaya memang akan membuat orang tergila-gila, namun tidak semua orang tidak beriman. Tang Susan juga berkata, ya, Diakon Ji Yunsuan juga memberitahu kami, Yunyan, menurut Anda apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Saat ini, masih banyak lagi dari 3 orang Zhongwu yang telah memasuki wilayah rahasia. Keberadaan alam ketuhanan Dautai tidak terbatas pada tingkat awal, tetapi juga banyak tingkat menengah dan bahkan tingkat selanjutnya. Penganut Tao yang kuat dari alam jangka menengah asli dan alam selanjutnya harus melalui banyak kesulitan dan bahkan mengancam jiwa. Tetapi saat ini, Sekte Tianfeng, Klan Chang, dan Istana Xiaoyao tidak peduli dengan hal ini. Menangkap Mu Yun adalah prioritas utama. Di wilayah Peru, negeri pegunungan, Mu Yun berkomitmen pada puncak gunung yang tinggi. Napasnya menyebar dan kemudian berkontraksi. 8 pilar Tao muncul dari tanah di lautan jiwa, dengan momentum yang luar biasa. Mu Yun, yang masih berada di alam 8 pilar Tao, memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang saat ini. Roh Pangu berpakaian merah dan berdiri tidak jauh dari Mu Yun. Dia pun tampak bersemangat. Hari-hari ini, bersama dengan Mu Yun, dia bertarung dengan murid-murid Istana Xiaoyao, keluarga Chang, dan Sekte Tianfeng, yang membuat Pan Guling merasa berdarah panas. Pada saat ini, Mu Yun melihat lautan jiwanya sendiri, dan hanya merasakan lautan jiwanya bergolak. Batu tinta persegi masih tua dan stabil. Benda ini akan menunjukkan aktivitas yang besar hanya ketika ia memakan darahnya sendiri. Mu Yun juga berada pada jarak hormat dari objek ini. Meskipun batu tinta persegi akan menelan darahnya sendiri, ia tidak berantakan. Setidaknya memiliki ukuran tertentu. Setiap kali Anda menelan hidup Anda akan meninggalkan beberapa poin untuk diri Anda sendiri. Perasaan ini seperti batu tinta persegi menggunakan Mu Yun sebagai gudang makanan untuk terus menyediakan ki dan darah untuknya. Untuk waktu yang lama, Mu Yun membuka matanya. Gembala, Panguling berkata, baru-baru ini, lebih banyak seniman bela diri di tingkat Dautai Senjing datang, dan bahkan mereka yang berada di tingkat 8 dan 9 Dautai muncul. Itu bukan hal yang baik. Di tahap tengah dan akhir Dautai, mereka tidak bisa menghadapinya. Tidak ada. Mu Yun tersenyum dan berkata, berapa banyak orang yang datang dan membunuh. Alam rahasianya sangat bagus. Bisakah kamu membuat pangsit dari orang-orang ini? Saat ini, prioritas utama adalah memadatkan kolom Tao ke-9 dan berdampak pada dunia spiritual platform Tao. Jika bukan karena 4 batu tinta yang menelan sebagian besar hidup Mu Yun, dia akan mencapai bobot ke-9 dari pilar Tao sekarang. Namun, meskipun saya tidak dapat memecahkan rahasia batu tinta persegi, orang ini melahap darahnya sendiri dan menyebabkan hilangnya darahnya sendiri. Namun, setiap kali darahnya menghilang, kekuatan meridian fisik meningkat pesat. Menurut perasaan diri Mu Yun, tubuh 8 kali lipat dari kolom Tao dan kekuatan jalannya tidak kurang dari 2 tingkat platform Tao. Ini berlebihan. Kesenjangan antara tiang jalan dan peron jalan sangat besar. Terus berlanjut, Mu Yun kemudian berkata, selama kamu masuk dan membunuhku, aku ingin melihat apakah mereka bisa membunuhku atau aku bisa membunuh mereka. 2 sosok tersisa lagi. Saat ini, kemunculan 3 sekte besar dan tingkat alam Dewa Tao Tai membuat banyak murid tingkat alam Dewa Tao Zu memahami bahwa segala sesuatunya sangat besar. Nama Mu Yun telah bangkit sepenuhnya. Di wilayah Peru, ada lebih dari selusin sosok berjalan bersama di dataran luas. Made, tempat rahasianya sangat besar. Di mana kita bisa menemukan Mu Yun?
Ya, jika anak laki-laki itu ingin bersembunyi, dia tidak dapat ditemukan setelah membalikkan langit. Brengsek, jika dia muncul di hadapanku, aku akan membunuhnya. Lebih dari selusin orang mengeluh satu demi satu. Tempat rahasianya terlalu besar, terlalu sulit untuk menemukan seseorang. Jangan mengeluh. Yang pertama, seorang pemuda galak dengan punggung harimau dan pinggang beruang, bersenandung, apakah ada gunanya mengeluh? Mendengar suara pemuda itu, seorang pemuda melangkah maju dan berkata, "Saudara Wu, ini bukan keluhan kami, tapi anak laki-laki itu sangat sulit ditemukan." Wu Zuo bersenandung, "Jika mudah ditemukan, saya yang akan mendapatkannya. Anda hanya saja sulit menemukannya, jadi kita punya kesempatan. Kalau tidak, bukankah kita memiliki semua tokoh terkemuka di platform Tao yang datang dengan mempertaruhkan nyawa mereka di istana Xiaoyao? Kalian, puaslah." Wu Luo berkata lagi, "Rahasia yang kuketahui kali ini adalah bahwa Dao Hai Senjing yang kuat di istana Xiaoyao sedang mencoba untuk masuk negara bagian Dao Hai Sen. Begitu Dao Hai Sen masuk, Muyun pasti tidak akan bisa pergi dari surga ke bumi." Seorang pemuda buru-buru berkata, "Saudara Wu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mati jika kamu masuk dari panggung?" "Ya," Wu Luo segera berkata, "bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, orang-orang Tao Hai yang kuat itu tidak dapat menahan ambisi mereka." "Kamu meremehkan peralatan raja." Wu Luo kemudian berkata, "Peralatan jalan raja sangat kuat. Jika itu digunakan oleh beberapa raja surgawi dari rumah Tao, mereka bisa melangkah lebih jauh jika mereka tidak bisa bertanya pada raksasa tingkat alam dewa. Siapakah di antara kalian yang mengetahui rahasianya?" Mendengar ini, seorang murid gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua adalah platform Tao tingkat 1 hingga 3, tetapi kita tidak dapat dibandingkan dengan saudara Wu Luo. Kita semua adalah platform Tao tingkat 4. Wu Zuo bersenandung dan terlihat sombong. 4 alam Daotai juga bisa dikatakan sebagai orang yang memasuki rumah di tanah Changsu. Dengan kekuatan Wu saat ini, sama sekali tidak ada masalah untuk menjadi penguasa kota besar di bawah istana Xiaoyao di Changsu. Baiklah, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan lihat aku baik-baik. Ya, selusin orang bersorak saat ini. Saat ini, angin menderu dan asap serigala bergulung di depan bumi. Tampaknya kekosongan itu tergulung saat ini, merobek segala sesuatu di seluruh dunia. Wu Luo dan yang lainnya berhenti satu demi satu, tampak ngeri. Apa yang sedang terjadi? Dan tepat di antara angin dan pasir kuning, ada reputasi terisak-isak dan berdengung, lalu ada seekor binatang tinggi dengan perawakan 100 kaki. Monster-monster itu, seperti buaya yang kulitnya terkelupas, memiliki selaput lendir di permukaannya dan mengeluarkan cairan yang menjijikkan. Ketika hewan-hewan aneh itu satu demi satu menerobos bumi dan melayang di tanah, bau busuk menyebar ke segala arah. Apa-apaan ini? Aku tidak tahu. Bukankah itu menjijikkan? Beberapa orang tampak jijik dan tidak menyukai cara tersebut. Saat ini, ia seperti buaya yang kulitnya terkelupas. Itu sangat cepat dan menewaskan lebih dari selusin orang bom. Di padang rumput, suara gemuruh terdengar sepanjang waktu. Lebih dari selusin orang, seperti Wu Zuo, segera memulihkan ketenangan mereka setelah panik singkat dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba dibunuh oleh binatang aneh, dan bergegas untuk membunuh. Untuk sesaat, lebih dari selusin Master Tao Tai Senjing dari istana Xiaoyao diserang oleh puluhan monster aneh dan menjijikkan. Bang-bang, hampir kurang dari secangkir teh, lebih dari selusin murid istana Xiaoyao meninggal. Wu Luo terkuat lolos setelah kehilangan lengannya. Namun tak lama setelah Wu Luo pergi, ada 2 ekor hewan aneh di belakang yang mengejar sesuai bau Wu Luo. "Ah!" Sambil melarikan diri, Wu Luo meraung, "Pergi, pergi, apa yang kamu lakukan, pergi." Tubuh hewan lengket itu terus mendekati Wu Luo, seperti bermain-main dengan mangsanya sendiri. Lendir dari mulutnya merusak tubuh Wu Luo. Jeritan terus terdengar, dan Wu Luo tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. "Pergi, pergi." Wu Luo tidak berdaya saat ini. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini adalah jalan buntu. "Pergilah." Wu Luo meminum dan memarahi lagi. 2 binatang buas yang tebal, seperti mengupas kulitnya, mendekati Wu Luo dan menggoyangkan ekornya. Boom! Saat itu, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Debu bumi mendidih, dan roh jahat yang mengerikan meletus. 2 sosok muncul di tempat kejadian. Yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang peringatan kebakaran,
melepaskan nyala api yang panas. Kedua monster itu melihat mereka tanpa rasa takut. Sebaliknya, mata mereka mengeluarkan cahaya murni dengan sedikit rasa terbakar manusia. Sua-sua, dua monster, langsung keluar. Kedua pria itu tidak takut, tetapi mata mereka menyala dan mereka langsung membunuh. Ledakan, pertempuran yang mengerikan terjadi. Segera, dua hewan aneh dipotong-potong. Pemuda dengan pedang mendatangi Wu Luo saat ini. Pergi, pergi. Seluruh tubuh Wu Luo terkorosi ke atas dan ke bawah, dan sebagian besar wajahnya hilang. Dia tampak sangat menderita. Gembala, pemuda yang memegang peringatan kebakaran juga terjatuh dan memandang Wu di tanah dengan wajah waspada. Hanya menunggu untuk melihat seluruh tubuh Wu Luo, pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kamu tidak bisa hidup." Pemuda dengan pedang itu berjongkok, memandang Wu dan berkata, "Apa yang terjadi?" Wu Luo kemudian mendapatkan sedikit kejelasan. Melihat dua orang di depannya, dia panik dan berkata, "Itu neraka. Ini neraka, jangan pergi." Namun, Wu Luo melihat mereka saat dia berbicara, tapi dia tertegun dan berkata, "Itu kamu, Muyun." Neraka. Muyun tidak memperhatikan Wu Luo, tetapi melihat ke depan, dengan cahaya gelap muncul samar-samar. Pada saat ini, Wu Luo menjabat tangannya dan menembak langsung ke punggung Muyun. Mati. Di sisi tubuh Muyun, Panguling mendengus dan mengepalkannya dengan satu tangan. Bola api itu meledak dan langsung menghancurkan tubuh Wu Luo hingga berkeping-keping. Melihat mayat Wu Luo di tanah, Panguling berkata dengan kebencian, "Bajingan ini benar-benar layak mati." Mereka menyelamatkannya, tapi dia bahkan berterima kasih kepada tangan yang memberinya makan, memikirkan harta karun sang gembala. Muyun tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya melihat ke depan. "Saya pernah melihat hewan-hewan aneh ini di buku-buku kuno di sini. Mereka disebut buaya bulan, lengket. Mereka suka melahap daging dan darah semua makhluk hidup." Muyun berkata, "Buku kuno itu." Dengan itu, Muyun mulai mencari. Beberapa saat kemudian, saya mengeluarkan sebuah buku yang menguning, membuka buku itu dan mencarinya sejenak. Benar saja, saya melihat berita tentang buaya bulan lengket yang terekam di halaman judul. Aku suka tempat yang darahnya kuat, tapi buaya muncul di sini. Mata Muyun berbinar dan berkata sambil tersenyum, "Pergi dan lihat." Ya, Panguling mengangguk. Sekarang tuan dan pelayan tidak takut dengan langit dan bumi di wilayah rahasia ini. Kelompok ketiga memang mengirimkan banyak master tingkat Tao Te Ching untuk datang, tetapi selama mereka tidak memenuhi tingkat menengah dan selanjutnya, mereka tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Lagi pula, hanya ada sedikit master Tao Te Ching di alam tengah dan alam selanjutnya. Jadi mereka aman di reruntuhan. Satu-satunya hal yang tidak aman adalah batu tinta persegi di tubuh Muyun. Orang ini dapat menelan nyawa Muyun kapan saja tanpa memandang waktu dan tempat. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di suatu tempat di dataran. Mereka hanya melihat sisa-sisa lebih dari selusin anggota badan yang patah di sini, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bau darah di udara belum hilang. Di depan lebih dari selusin tulang patah, pada ketinggian 100 kaki, terdapat selokan yang mengarah ke kedalaman bumi. Di sekitar selokan terdapat lendir yang kering. "Gembala," Panguling memeriksa sejenak dan berkata, "Apakah kamu ingin turun dan melihat-lihat?" Buaya bulan lengket itu kekuatannya tidak rendah. Jika jumlahnya terlalu banyak, tuan dan pelayannya akan sulit ditangkis. Di mana ada darah, yang paling kubutuhkan sekarang adalah darah. Muyun berkata, yang paling ditakuti oleh buaya bulan lengket adalah api. Tahan saja mereka, turun dan lihatlah. Ya, tuan dan pelayan, berhati-hatilah. Roh Pangu sekarang memiliki platform Tao yang berat, tetapi memegang senjata tajam 6 api ilahi yang, itu adalah platform Tao ganda dan 3, dan itu bukan lawannya sama sekali. Kolom Tao Muyun memiliki 8 tingkat, dan tidak ada tekanan dalam menghadapi platform Tao tingkat pertama dan kedua. Pakar seni itu pemberani. Satu demi satu, keduanya turun ke saluran. Di lorong gelap, penghalangnya mulus. Sosok mereka jatuh ribuan kaki dan kaki mereka menyentuh tanah. Di sekitar kegelapan, angin menderu dan melayang keluar dengan bau yang menjijikkan. Muyun, memegang pedang penyeberangan dosa, melihat ke depan dan berhati-hati. Lanjutkan tubuh Anda menyusuri lorong bawah tanah yang panjang, dan bau menjijikkan semakin kuat. Tiba-tiba, Muyun tampak tegang. Panguling juga berhati-hati dan mendatangi Muyun. Di depan,
Ada lubang yang sangat besar. Di dalam dan di luar lubang, penuh dengan buaya bulan yang lengket. Buaya bulan lengket itu tingginya 100 kaki, seperti buaya panjang tanpa kulit. Tubuh lengket mereka berkerumun dan sangat menjijikkan. Di tengah lubang, lusinan buaya bulan berkumpul, dengan cahaya berdarah berkedip-kedip dan melompat. Pada saat ini, Mu Yun berkata, mungkin di bawah lusinan buaya bulan lengket, seharusnya ada harta darah dan darah yang sangat kuat, tetapi buaya bulan lengket ini tidak dapat melanggar larangan tersebut, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, serahkan harta ini, jadi mereka tetap di sini. Pan Guling, ya, kau bawa buaya bulan lengket ini dan aku akan lihat apa yang terjadi. Ya, roh Pangu diperintahkan untuk menahan peringatan api Dewa Enam Yang, dan sosoknya segera mundur dan kekuatannya meledak. Boom, 6 api ilahi yang menyala dan berubah menjadi 600 naga api Zhang, melepaskan raungan yang mengguncang bumi dan mentransmisikannya. Suara yang begitu mengerikan secara alami membangunkan buaya bulan yang tertidur itu. Buaya bulan lengket segera mengeluarkan suara mendengkur dan membunuh Panguling. Adegan itu kacau balau. Ratusan buaya bulan mengejar Panguling. Selama ini di dalam gua hanya terdapat puluhan buaya bulan lengket yang terlihat seperti masih dalam masa pertumbuhan dan tidak diburu. Mu Yun keluar dengan pedang saat ini lusinan buaya bulan lengket, berlumuran lendir, menatap Mu Yun dengan mata dingin. Tapi Mu Yun juga kasar dan langsung memecahkan lusinan buaya bulan yang lengket. Sampai saat itu, Mu Yun melihat ke dalam gua dan selokan. Cahaya darah yang berkedip-kedip disegel oleh lapisan batu kristal transparan. Mu Yun mengambil pedang penyeberangan dosa dan menusuknya dengan satu pedang. Kong, tidak ada bekas di permukaan tiang. Sebaliknya, Mu Yun sendiri mati rasa karena gegar otak di lengannya. Meskipun dia sekarang dikatakan sebagai negara bagian Daozu beruas 8, dia tidak berbeda dengan negara bagian Dautai beruas 2. Pedang tidak bisa diguncang. Pantas saja buaya bulan ini tidak punya cara untuk menjaga harta ki dan darah yang begitu kuat. Mu Yun mendatangi batu kristal dan berdiri diam. Dengan lambaian telapak tangannya, lendir itu terhapus, memperlihatkan tubuh yang tersegel di batu kristal. Jantung, Mu Yun tercengang. Dia berpikir bahwa di bawah batu kristal, mungkin ada buah yang mengandung ki dan darah yang melimpah, atau batu giok. Tanpa diduga, itu adalah hati. Pada saat ini, kepala Mu Yun tiba-tiba membengkak, dan dia hanya merasa seluruh otaknya akan meledak. Batu tinta persegi, apa sih yang kamu lakukan? Teriak Mu Yun. Saat ini, batu tinta Sifang sebenarnya ingin keluar dari lautan jiwanya dan menunjukkan antusiasme yang besar terhadap hati tersebut. Bisakah kamu memecahkan batu kristal itu? Mu Yun bertanya, jika kamu ingin keluar, keluar saja dan jangan perbaiki aku. Pada saat berikutnya, 4 batu tinta bergegas keluar dari lautan jiwa Mu Yun dan muncul di depan Mu Yun. Batu tinta persegi bukanlah omong kosong. Ia secara langsung mengambil ujung dan sudut dan mengenai batu kristal. Pada saat berikutnya, spar tersebut pecah. Grafit tetragonal bertabrakan lagi dan tiangnya patah lagi. Pada benturan ketiga, tiangnya patah. Dong-dong, suara jantungnya yang berdetak kencang terdengar. Mu Yun hanya mendengarkannya sekali dan merasa hati dan jiwanya seperti meledak. Wow, seteguk darah keluar. Sebelum jantung berdetak untuk kedua kalinya, batu tinta persegi telah mengalir langsung ke jantung dan menyatukan jantung. Batu tinta sepertinya melahap hati. Tampaknya hati yang luar biasa itu langsung menghilang. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa bahwa dia telah menjalani kehidupan. Jika batu tinta persegi tidak langsung menelan jantungnya, dia mungkin akan segera tamat saat detak jantung kedua berbunyi. Pada saat ini, keempat batu tinta menelan jantung, dan permukaannya bersinar. Kemudian mereka kembali ke lautan jiwa di tubuh Mu Yun dan tinggal dengan aman bersama 5 organ dalam. Itu dia, tidak, lebih gila, Mu Yun memarahi, hati apa ini? Katakan padaku jika kamu menelannya. Batu tinta persegi diabaikan sama sekali. Slot, batu tinta persegi masih stabil. Orang ini memiliki ide yang sangat independen. Mu Yun kemudian berkata, jika kamu tidak memberitahuku, itu hanya harapan bahwa kamu membutuhkan ki dan darah. Jika kamu menelan ki dan darahku ketika ki dan darahku sudah lengkap, jika aku berkelahi dengan orang lain, aku akan melakukannya, mati. Pada saat itu, kamu tidak dapat melarikan diri dari ketahuan. Saya tidak tahu apakah Anda manusia atau harta apa, tetapi Kaisar Surga hancur karena Anda. Saya pikir,
Jangan menyebut Kaisar Taoisme, bahkan orang yang melampaui Kaisar Taoisme pun akan tergila-gila padanya. Anda, menghadapi kata-kata Mu Yun, batu tinta Si Fang sepertinya mengambil keputusan dan tidak berkata apa-apa. Saya pikir hati ini pasti ada sesuatu. Ini adalah hati dari orang kuat tertinggi di tingkat Kaisar Tao. Jika Anda menelannya dan memanfaatkannya, apakah Anda harus memberi saya beberapa manfaat? Mu Yun melanjutkan, apa rahasianya? Sampaikan padaku. Mendengar ini, batu tinta Si Fang sepertinya bereaksi pada akhirnya. Di lautan jiwa, ada 4 batu tinta, dan benang sutra hitam tersebar di permukaan. Benang sutra hitam itu tersebar di lautan jiwa Mu Yun, membuat lautan jiwa Mu Yun berubah. Kemudian, nafas di lautan jiwa mempengaruhi perubahan nafas jiwa Mu Yun sendiri. Mata Mu Yun berbinar, kamu benar-benar manusia, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ubah nafas jiwaku. Dengan cara ini, aku bisa dengan tenang mengubah penampilanku. Ini lebih baik daripada teknik kosmetik yang bagus. Pikiran Mu Yun bergerak. Saat ini, dia berubah menjadi roh Pangu. Dia berpakaian merah. Ada sesuatu yang aneh di antara tangan dan kakinya. Setelah beberapa saat, nafas jiwanya berubah, dan penampilan seluruh orang berubah lagi, berubah menjadi Xie Qing. Bagus. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tanpa diduga, kamu memiliki cara ajaib untuk mengubah ki asli jiwaku. Dengan cara ini bisa dikatakan sebagai keterampilan mengubah wajah paling kuat di dunia. Identitas saya saat ini ada di Changsu. Tidak ada yang akan memperhatikan Mu Yun, Kaisar ke-9, tetapi di masa depan, banyak orang akan membunuh saya. Tidak, ada banyak orang yang ingin membunuhku sekarang. Mereka semua tahu bahwa ada harta karun di dalam diriku, tapi sekarang mereka tidak dapat menemukanku. Meskipun sebenarnya nilai hati itu berapa, Mu Yun tidak mengetahuinya. Namun, batu tinta Si Fang dapat membantu Anda mengubah nafas, yang sangat berharga. Dan saat itu, sebuah suara terdengar di udara. Gembala, lari, orang-orang itu sudah kembali. Suara terenggiling kembali terdengar. Mu Yun tercengang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam gua dan selokan. Namun, ketika Mu Yun pertama kali muncul di dataran, ada buaya bulan di sekitarnya, melihat diri mereka sendiri. Yah, ratusan buaya bulan yang lengket, begitu berkeliling, menjijikkan, belum lagi, yang lebih penting. Benar-benar menakutkan. Gembala, saat ini, roh Pangu telah terbunuh. Memegang tanda api Dewa Enam Yang, roh Pangu bergegas ke kelompok buaya bulan lengket untuk melindungi Mu Yun. Apakah kamu sudah menerimanya? Saya mengerti. Saya tidak mengerti. Mu Yun lalu berkata, tapi orang-orang ini, kenapa mereka tidak mengejarmu? Awalnya, mereka semua mengejarku, tapi pada akhirnya, entah bagaimana, mereka semua lari kembali. Mu Yun memiliki kejelasan dalam pikirannya. Tampaknya orang-orang ini memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan hati yang mereka lindungi. Mundur dulu, Mu Yun berkata, jangan terlibat. Ya, ada ribuan buaya bulan. Jika mereka terbunuh, mereka tidak dapat dihentikan betapapun kuatnya mereka. Dua sosok sedang bertarung dengan buaya bulan yang lengket. Saat ini, terdengar suara hentakan udara di kejauhan. Lebih dari selusin tokoh berkumpul, membunuh. Selusin orang berhenti dan memandangi buaya bulan yang lengket. Wajah banyak orang berubah. Orang-orang ini sungguh menjijikkan. Itu Mu Yun. Teriakan kaget terdengar, dengan lebih gembira dan berkata, itu dia, itu dia. Sekarang, lebih dari selusin orang memandanginya satu demi satu. Tentu saja, itu dia. Sebuah suara dingin terdengar dan bersenandung, anak ini, berani marah-marah di sini. Melihat selusin orang, Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, teman berkebangsaan Chang. Tepat, pada waktunya, kamu harus berbaris untuk membunuhku. Buaya bulan lengket ini sulit untuk dilibatkan, mendengar perkataan Mu Yun, seorang pemuda terkemuka bersenandung, Mu Yun, kamu sudah mati. Berikan aku harta berhargamu. Saat ini, Mu Yun dan orang-orang di sekitarnya dikepung oleh buaya bulan lengket itu dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Lihat saja dari dinding. Saya mati. Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin? Ketika kematian datang, beranikah kamu berbicara keras? Wanita lain mencibir dan berkata, tahukah Anda bahwa kali ini, bagi Anda, 8 dan 9 master platform Tao telah datang.
Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari surga? Cobalah. Mu Yun tertawa, memegang pedang untuk mengatasi dosa, memotong tubuh buaya bulan yang lengket dengan satu pedang, dan kemudian berhenti berbicara omong kosong. Dengan satu pertunjukan tubuhnya, dia segera membunuh lebih dari selusin ahli tingkat Dao Tai Senjing dari keluarga Chang. Kini situasinya kacau balau. Lebih dari selusin ahli Chang Dao Tai Senjing ingin membunuh Mu Yun, dan buaya bulan lengket itu juga ingin membunuh Mu Yun. Di saat yang sama, buaya bulan lengket menganggap manusia yang tiba-tiba ini sebagai lawannya. Perkelahian tripartit. Mu Yun tidak takut. Mu Yun, yang memegang pedang penyeberangan dosa dan kolom Tao beruas 8, tidak takut dengan buaya bulan lengket ini. Adapun lebih dari selusin anak Chang di masa-masa awal Dao Tai Senjing, dia tidak bisa memberinya penindasan yang kuat. Bagaimanapun, Mu Yun dan Pan Buling hanyalah dua orang, baik menyerang maupun bertahan, dan bekerja sama dengan mulus. Namun selusin anak Chang sangat menderita. Buaya bulan yang lengket itu, tapi apapun yang terjadi. Mereka ingin membunuh Mu Yun karena Mu Yun merampok hatinya, dan anak-anak Chang ini sendiri dianggap sebagai makanan mereka sendiri. Selain itu, mereka menganggap anak-anak Chang ini ingin merampok Mu Yun, tidak berbeda dengan stand anak-anak Chang ini. Saat teriakan itu terdengar, seorang anak Chang digigit lengannya oleh buaya bulan yang lengket. Kemudian, lebih dari selusin buaya bulan lengket lainnya bergegas dan hampir seketika merobek dan menelan anak Chang tersebut. Brengsek, suara minuman dan makian terdengar, dan pemuda Chang yang memimpin tampak jelek. Chang Meiying, bunuh Mu Yun. Aku akan melawan hewan aneh ini. Ya, mencium pidatonya, seorang wanita gemuk langsung membunuh Mu Yun dengan pedang. Saat ini, Mu Yun bertarung dengan beberapa buaya bulan lengket. Dia tidak takut melihat wanita itu maju ke depan. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Chang Meiying mendengus dingin. Di masa lalu, Mu Yun memanfaatkan orang tak dikenal. Itu hanyalah permulaan dari pilar Tao. Dalam sekejap mata, sudah berapa tahun berlalu. Orang ini sekarang berada di alam beruas 8 dausu. Sembunyikan, aku tidak bersembunyi. Mu Yun memegang pedang salib dosa dan mencibir, kamu terlalu bodoh. Mati. 3 ranah platform Chang Meiying Tao. Di 9 pilar Tao di lautan jiwa, 3 platform Tao telah dibangun. Kekuatan Tao dalam tubuh dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berkesinambungan, yang tidak sebanding dengan 8 alam pilar Tao. Boom! Hampir di saat yang bersamaan, kedua pria itu bertarung dengan pedang dan tidak menyerah. Guncangan besar yang ditimbulkan akan membuat puluhan buaya bulan di sekitar mereka mundur satu demi satu. Bajingan ini, Chang Meiying juga dikejutkan oleh Mu Yun saat ini. Kekuatan 8 kali lipat Tao dari kolom Tao pecah, dan itu sangat kuat sehingga sangat kuat. Mu Yun tidak takut saat ini, dan matanya penuh perang. Datang, memegang pedang untuk melintasi dosa, jantung Kendo menyatu dengan konsepsi artistik, dan 4 gerakan formula pedang Tianming terbunuh pada saat ini. Buka dunia, ketika pedang itu keluar, langit dan bumi dipisahkan oleh pedang Qi. Kekuatan Tao yang mengerikan meresap ke segala arah dan berubah menjadi pedang Dao Du Xin yang tak terhitung jumlahnya. Chang Meiying semakin kaget saat melihat adegan ini. Putra ini, di mana alam pilar Tao berada, sama seperti platform Tao. Langit dan bumi hanya aku yang benar-benar Dao Jian. Chang Meiying Jiao meminumnya, dan pedang di tangannya juga mengeluarkan cahaya terang, dan ada hati pedang yang kuat di pedang itu. Pendekar pedang hati, Mu Yun mencibir, kamu bahkan tidak memiliki tubuh pedang. Jika lebih tinggi dari levelku, kamu pikir kamu hebat. Boom, buka dunia, gambarlah yin dan yang, retak langit dan bumi berubah. Gaya pedang 4 gerakan, satu gerakan untuk membunuh, setiap gerakan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat ini, rumus pedang Tianming bisa dikatakan memiliki efek paling tajam di tangan Mu Yun. Formula 1 tingkat ini, dikombinasikan dengan kekuatan dahsyat 8 pilar Tao Mu Yun, dan kemudian meletus dengan konsepsi artistik jantung Kendo, dapat dikatakan sepenuhnya melampaui kekuatan formula 1 tingkat. Tinju vitalitas bawaan. Dengan satu pukulan, kekuatan Tao meledak 9 kali. Hegemoni formula Qi bawaan telah meningkatkan kekuatan Taoisme. Sekarang Mu Yun telah menguasai level ketiga, dan kekuatan Taoisme telah meningkat 9 kali lipat. Dengan satu pukulan, sebuah pukulan biru melintasi kekosongan, meninggalkan bekas pukulan yang panjang dan langsung membunuh Chang Meiying. Boom!
Dampak mengerikan dari kekuatan Tao hampir membuat Chang Mei Yingzhen mundur ratusan kaki jauhnya. Buaya bulan lengket di sekitarnya maju ke depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chang Mei Ying membunuh dengan pedang. Bang-bang, tubuh buaya bulan yang lengket meledak. Anak-anak Chang ini semuanya berada di tingkat ganda dan 3 dautai, dan kekuatan mereka tidak buruk. Menghadapi buaya bulan yang lengket ini, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat. Brengsek, Chang Mei Ying memandang Mu Yun dan berteriak. Orang ini sangat tidak biasa. Datang, sosok Mu Yun keluar lagi dan tidak kalah sedikitpun saat menghadapi triple Chang Mei Ying di platform Tao. Rumus pedang Tianming bekerja sama dengan rumus ki bawaan. Kekuatannya meledak dan dunia di sekitarnya bergetar. Jika buaya bulan lengket mendekat, ia juga akan langsung dibunuh. Tiba-tiba, cahaya pedang Mu Yun menyala di tangannya. Potong manusia. Pedang yang menyatu dengan jantung Kendo dan membunuh secara langsung. Nafas pedang yang mengerikan meraung, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Kali ini diciptakan oleh Mu Yun dalam arti sebenarnya. Pedang tersebut seolah memadatkan pikiran orang biasa dan langsung menebasnya bersamaan dengan kekuatan ribuan mil langit dan bumi. Chang Mei Ying terkejut, tapi dia tetap mengangkat pedangnya untuk bertarung. Namun saat pedangnya diangkat, Chang Mei Ying tidak bisa menahan pedang Mu Yun. Pedang antara langit dan bumi sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas saat ini, menekan tubuh Chang Mei Ying yang terus jatuh. Hingga akhirnya kekuatan pedang tersebut pecah dan tubuh Chang Mei Ying terkoyak. Platform Tao ada 3, dan tangan Mu Yun sudah mati. Dari pertarungan hingga kematian Chang Mei Ying, serangan Mu Yun bisa dikatakan selesai dalam sekali jalan. Dan untuk pertahanan, dengan baju besi kuno Yuan Long, meskipun tidak dapat memicu efek baju besi ini sepenuhnya dan dapat menahan serangan dari platform 3 Tao, itu lebih dari cukup. Suara gemuruh terdengar, dan buaya bulan lengket di sekitar memandang Mu Yun dan membunuh lagi. Ayo, Mu Yun menikmati pertarungan yang sengit, dan tidak takut sama sekali. Pelatihan hidup dan mati adalah yang paling efektif di bidang apapun. Saat ini, para pemimpin muda berkebangsaan Chang sangat ketakutan melihat Chang Mei Ying terbunuh. Dia masih mengetahui kekuatan Chang Mei Ying. Jika Mu Yun dapat membunuh Chang Mei Ying dan dia ingin membunuh Mu Yun, itu hampir mustahil. Pergi, pria itu berkata langsung. Saudara Chang Ji, seorang putra Chang berteriak, tapi, mundur dulu. Chang Jie berkata langsung, dengan kekuatan lebih dari selusin dari kita, tidak mungkin membunuh Mu Yun. Belum terlambat untuk menemukan orang lain dan membunuh Mu Yun lagi. 7 atau 8 orang yang masih hidup tampak pucat. Itu hanya pilar Tao yang justru membuat mereka semua harus mundur 5005. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Chang Jie pergi bersama 7 atau 8 orang. Bahkan jika Mu Yun ingin mengejar mereka, buaya bulan lengket itu tidak akan membiarkan dia mengejar mereka sama sekali. Setelah membunuh 2 atau 300 buaya bulan lengket berturut-turut, Mu Yun juga merasa lemah. Pan Guling, ayo, ya. Pada saat ini, roh Pangu, memegang tanda api Dewa 6 yang, mendesak 6 naga api untuk meledak, menekan banyak buaya bulan lengket, dan melarikan diri bersama Mu Yun. Seekor buaya bulan lengket saling mengejar, namun saat Mu Yun dan Panguling mengitari gunung yang tinggi, buaya bulan lengket itu akhirnya harus menyerah. Di pegunungan, Mu Yun dan Panguling berhenti. Setelah memilih lembah terpencil, Mu Yun mengatur susunan Tao berikutnya dengan nafas tersembunyi. Lalu dia meminta Pangu berkata, aku akan diam. Ya, Panguling sangat gembira mendengar pidato tersebut. Kalau gembalanya tertutup pasti ada terobosan. Faktanya, Mu Yun seharusnya sudah menerobos sejak lama. Jika bukan karena kekurangan ki dan darah yang disiksa oleh 4 batu tinta, dia pasti berada di level alam Dewa Dautai sekarang. Di lembah, sebuah gua digali, dan Mu Yun menyiapkan beberapa batu Daoyuan, yang menenangkan pikiran. Kali ini, setelah batu tinta Sifang menelan jantungnya, dia benar-benar jujur dan bahkan memberi kembali banyak ki dan darah untuk dirinya sendiri, yang membuat Mu Yun merasa bahwa kesempatan untuk terobosannya telah tiba. Pilar ke-9, saatnya melakukan casting. Di lautan jiwa, 8 pilar Tao berdiri dengan gagah seperti pilar yang menopang langit. Bagi yang berlatih pencak silat, pengecoran tiang jalan sama pentingnya dengan pondasi rumah, sedangkan landasan jalan lebih seperti batu bata dan ubin rumah, dan laut jalan seperti pelataran rumah. Hanya ketika ketiganya bersatu,
mereka yang berada dalam kondisi Tao dan seni bela diri dapat pergi ke kondisi Tao dan bertanya kepada Tuhan. Dao Zu, Dao Tai, dan Dao He lebih seperti fondasi paling kokoh di level Dao Jing. Setiap langkah yang salah akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Boom! Di lautan jiwa Muyun, deru teror pecah. Tubuh jiwanya duduk dengan aman, dan 8 pilar Tao mengelilingi tubuhnya. 9 adalah angka ekstrim. Jalan langit dan bumi. 9 adalah batasnya. Ranah pencaksilat lebih terbagi menjadi 9 tingkatan dan 9 tingkatan. Ini bukan omong kosong. Pada saat ini, 8 pilar Tao mengelilingi tubuh Muyun, dan fondasi pilar Tao ke-9 telah diletakkan. Di tubuh Muyun, kekuatan Tao yang bergulir mengalir ke lautan jiwa dan mempercepat kohesi kolom Tao ke-9. Dalam hal ini, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pilar Tao menyatu dan pilar Tao ke-9 muncul dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pilar Tao terbuat dari kekuatan Tao yang paling murni, kekuatan jiwa, kekuatan ki dan darah dan sebagainya. Pilar ke-9, konvergensi sempurna. Tubuh jiwa Muyun dikelilingi oleh 9 pilar Tao yang mengelilingi Sang Buddha. Aliran kekuatan Tao yang stabil berkumpul dari dunia sekitar. Di bawah pengumpulan kekuatan Tao ini, seluruh tubuh Muyun berubah. Semuanya datang secara alami. Pilar Tao memiliki berat 9. Selesai. Tepat ketika Muyun merasa semuanya telah berakhir, keempat batu tinta itu diam di sana seperti Zhu Tiantu di lautan jiwanya. Namun tiba-tiba, keempat batu tinta itu bergerak. Keempat batu tinta itu berlari keluar dan melampaui kolom jalan Muyun, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Hei, jangan buat masalah. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak minum, saya jatuh dari platform Tao dan akhirnya mencapai Jiaoxiong. Anda mengacaukannya lagi. Namun, batu tinta persegi diabaikan sama sekali. Boom! Tiba-tiba, bau yang tidak sedap muncul di batu tinta. Saat suara gemuruh terdengar, nafas berdebar tiba-tiba muncul. Batu tinta langsung berubah menjadi palu dan menghantam kolom Tao Muyun. Dong! Suara tumpul terdengar, kolom Tao bergetar, dan lautan jiwa Muyun bergetar. Pada saat ini, wajah Muyun menjadi pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Ini mengalahkan pilarnya. Anda harus tahu bahwa pilar Tao sangat penting bagi tingkat alam ilahi, dan tidak dapat menahan kekuatan teror yang menghancurkan. Jika pilar Tao dipalu dan diledakkan, tidak hanya akan mereduksi ranahnya, tetapi juga berdampak langsung pada fondasinya dan tidak bisa lagi masuk ke ranah pilar Tao. Anak sapi yang layu, apa yang kamu lakukan? Jiwa Muyun meraung. Namun, batu tinta persegi itu mengabaikannya sama sekali, melainkan jatuh lagi dan menghantam pilar kedua. Dong dong dong. Untuk sesaat, ada 9 pilar Tao di jiwa Muyun. Setelah dipukul oleh 4 batu tinta, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tubuh Muyun berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Pilar Tao dipukul dengan keras dan dia hampir mati dipukul. Namun seiring berjalannya waktu, Muyun menyadari bahwa meskipun keempat batu tinta tersebut menghantam pilar Tao, mereka hampir mengalami trauma hidup dan mati, ada perubahan berbeda di dalam dan di luar 9 pilar Tao miliknya. Setiap pilar Tao tampaknya lebih ringkas. Perasaan ini seperti besi, yang menghilangkan kelebihan zat besi, hanya menyisakan intinya. Muyun juga terkejut dengan cara melunakkan pilar Tao ini. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Yang paling penting adalah menyempurnakan kolom Tao sendiri. Bisa dibilang sudah berhati-hati untuk memastikan semuanya aman, namun di luar dugaan, masih ada kotoran. Apalagi keempat batu tinta ini sebenarnya tidak memperlakukan dirinya sebagai manusia. Jika Anda secara tidak sengaja memalu pilar Tao Anda sendiri, Anda akan siap menangis tanpa air mata. Suara membosankan dong-dong bergema di lautan jiwa Muyun. Hingga akhirnya, Muyun benar-benar mati rasa. 9 pilar Tao, dengan kekuatan mereka bersatu, membuat Muyun merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali selama sisa hidupnya. Sakit, tapi sangat bahagia. Muyun tersenyum pahit kali ini. Ketika 9 pilar Tao dipukuli oleh 4 batu tinta, Muyun semakin merasa bahwa dia terlahir kembali. Perlahan, kekuatan Tao dalam tubuh kembali, dan kekuatan jiwa, ki, dan darah terisi satu demi satu. Kemudian Muyun merasakan bahwa di atas 9 pilar, berbagai kekuatan bercampur, yang tampaknya menyatu dan merosot. Sudah waktunya untuk mengumpulkan podium. Muyun tertegun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berada di Changlan,
dan dia sudah berada di alam Dewa Tao. Kali ini, karena dia membuka takdir, dia menyebabkan kemunduran dunia. Tetapi pada hari-hari itu, dia tahu berapa banyak pemikiran yang telah dia keluarkan. Sekarang, platform berkumpul telah hadir begitu cepat. Saat ini, Mu Yun tidak lagi terganggu, menghilangkan semua kelelahannya dan mulai memadatkan platform Tao lagi. Waktu berlalu dan 1 tahun berlalu. Roh Pangu menjaga lembah dan duduk diam. Pada hari ini, retakan muncul di dinding batu lembah yang tertutup. Dengan raungan, retakan itu pecah, dan Mu Yun keluar dari gua. Mengenakan tinta, dia tampak berusia 24 atau 5 tahun. Rambut panjangnya sedikit anggun, dan penampilannya penuh percaya diri. Pada saat ini, Pangu Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dan berkata, "Selamat datang." Penggembala itu keluar dari celah. Mu Yun maju dan membantu Pangu Ling berdiri. Tapi roh Pangu tertegun dan memandang Mu Yun dengan aneh. "Gembala, apakah kamu sudah sampai di kuil Tao?"